Derby Merseyside yang lagi-lagi seri di Goodison Park. Dan selamat datang di Kopite Strikes. Let's balik lagi di Kopite Strikes yang udah episode kedua. Kali ini gue mau review pertandingan yang paling baru dan cukup menarik harusnya, karena ini adalah Derby Merseyside, Everton vs Liverpool yang diselenggarakan di Goodison Park tanpa penonton. Masih sama gue Fathur Alfariji sebagai host dan akan memberikan sedikit pandangan gue terhadap pertandingan kemarin ya. Jadi Liverpool bertandang ke Everton setelah 106 hari libur nih. Bukan libur sih, lebih tepatnya lockdown ya, karena adanya pandemi ya. Setelah hampir 4 bulan bahkan libur, ya Liverpool kembali bertandang dengan skuad yang nggak 100% fit juga secara formasi ya. Klopp pakai formasi klasiknya 4-3-3 dan ada beberapa pemain nih yang berubah ya. Yang paling signifikan itu adalah di sektor bek kiri. Biasanya kita ngeliat Robertson yang selalu fit, mempunyai stamina badak seperti kuda. Stamina badak tapi kuda. Cuma kali ini digantikan Milner. Bahkan si Robertson ini nggak dibawa ke bench nih, let's. Dan satu lagi yang paling mencolok adalah Takumi Minamino, main baru yang kita datangkan Januari kemarin ini. Jadi starting menggantikan Salah yang ada di bench, bermain di sektor kanan. Dan nanti kita bahas ya permainannya. Ada juga Naby Keita nih yang alhamdulillah fit, yang akal ya setelah 3 bulan libur nggak fit si kaki kaca ini. Dan ya kalau gue bilang Joel Matip mungkin agak kontroversi ya, karena memang Joel Matip dan Joe Gomez ini kan sering berotasi nih berdua-duanya nih ya. Ya gue nggak bilang itu sebagai sebuah perubahan. Itu dari Liverpool. Kalau dari Everton sendiri, kita nggak melihat sesuatu yang menarik, karena ya memang seperti itu ya Everton formasinya di Ancelotti sejak awal tahun. Cuma yang menurut gue menarik adalah dari Gordon yang nomor punggung 42. Kalau lu nonton pasti lu ngelihat ini orang cukup disorot oleh kamera karena masih 19 tahun. Dan ini kayaknya pertandingan keduanya setelah sempat main lawan West Ham kalau nggak salah. Kalau kata Peter Drury waktu kemarin gue dengerin, kayak itu dari formasi. Dan untuk permainan kita bisa lihat permainan yang sangat boring. Karena apa? Karena ya kita bisa maklumi sih setelah hampir 4 bulan jeda. Walaupun pekan kemarin sempat match tertutup ya, yang Takumi Minamino bikin gol sama Naby Keita, cuma ternyata nggak membuat stamina dan performanya ini sangat berkembang nih pas pertandingan ini. Begitu pun dengan Everton. Walaupun ya kalau gue lihat di babak pertama, ya Liverpool masih bisa menguasai lah dari secara permainan, secara ball position. Apalagi kalau kita lihat statistik secara keseluruhan, Liverpool bikin 70% penguasaan bola. Buat Liverpool sangat wajar bikin penguasaan bola kayak gitu, bahkan di kandang lawan. Total tembakannya 10, Everton ada 9. Kita anggap ini hampir sama lah ya. Yang attempts on targetnya sama-sama 3 antara Liverpool dan Everton. Tembakan melencengnya juga ada 4. Jadi secara statistik overallnya Liverpool dan Everton nggak jauh beda ya, cuma beda penguasaan bola doang. Babak pertama memang Liverpool cukup oke lah ya, nggak bisa dibilang mendominasi juga karena cuma penguasaan bolanya doang sih yang mendominasi, tapi secara permainan ya nggak terlalu oke, so-so lah. Tapi babak kedua itu Liverpool sangat kurang banget mainnya. Kenapa? Karena ya oke lah Liverpool babak kedua bisa bikin 75% penguasaan bola dan total tembakan ada 5, yang tepat sasaran ada 2. Tapi untuk Everton sendiri total tembakannya ada 6 babak kedua. Tapi yang membuat gue cukup bikin deg-degan di babak kedua walaupun setengah ngantuk di jam 2, jam setengah 3 pagi adalah di dalam kotak penaltinya. Everton bikin 6 shots di dalam kotak penalti, dari dalam kotak penalti. Kita bisa lihat banyak sekali penyerangan Everton yang dimulai dari sisi kirinya Everton atau sisi kanan pertahanan Liverpool, yang dimana harusnya diantisipasi oleh Trent Alexander-Arnold yang nanti gue bahas juga di video ini. Richarlison yang bermain di sektor tengah kiri itu membuat banyak deg-degan, terutama di babak kedua, karena larinya yang membuat back Liverpool, terutama Dejan Lovren yang menggantikan Joel Matip, kepleset berkali-kali. Kalau lo nonton pasti lo ngeliat itu ya. Dan
kalau kita lihat dari heat map-nya, memang kita bisa lihat nih, gue kasih lihat map-nya. Penyerangan Liverpool atau permainan Liverpool sangat-sangat didominasi dari sektor kanan, terutama yang dilakukan oleh Trent Alexander-Arnold. Ini heatmap yang dilakukan Liverpool kalau ada Alexander-Arnold, dan ini kalau nggak ada. Jadi Arnold ini cukup mencolok di permainan ini, walaupun kalau gue berani jujur nggak maksimal lah. Secara rating di WhoScored dan SofaScore dia yang tertinggi di pemain-pemain Liverpool lain, cuma kalau yang gue lihat dia benar-benar underperform karena standarnya mungkin udah tinggi juga ya dari Arnold ya. Umpan-umpannya itu loh yang biasanya bikin kita bisa pede kalau itu bisa jadi sebuah gol atau peluang-peluang bagus, hari ini enggak. Cornernya juga enggak, dan free kick-nya yang dia mendapat beberapa kali enggak terlalu oke. Sempat ada free kick terakhir yang enggak diambil karena diambil oleh Fabinho, dan itu cukup deket juga sih. Jadi walaupun tren hari ini underperform, tapi dari pemain lain dia yang paling mencolok loh. Karena penyerangan dari kanan mulu, dikit-dikit ke kanan, dikit-dikit ke kanan. Roberto Firmino yang biasanya turun ke belakang hari ini cukup mengecewakan, makanya diganti oleh Divock Origi di menit 60-70-an. Dan ada juga Alex Oxlade-Chamberlain yang di babak kedua langsung gantiin Takumi Minamino. Pertama gue ngomongin Minamino dulu ya. Minamino di sini kan bermain di sektor kanan, yang which is dia sering lakukan juga waktu main di Salzburg. Gue ngiranya dia bakal bermain bagus, dan ternyata awal-awal sempat membuat jantung pertahanannya Everton ya lumayan kacir-kacir lah. Tapi lama-lama karena semua sektornya juga nggak berkembang ya, jadi Minamino juga nggak bisa membuat peluang-peluang baik, dan akhirnya babak kedua digantikan oleh Chamberlain pun juga nggak membuat keadaan menjadi berubah. Biasanya emang kita ngelihat Chamberlain itu kan bermain menjadi seorang yang lebih bermain ke dalam gelandang ya, entah itu jadi gelandang serang atau menjadi seorang double pivot, tapi dia dibalikkan posisinya menjadi seorang sayap yang memang sering dilakukan waktu di Arsenal, dan ternyata nggak membuat permainan berubah. Ada juga Naby Keita yang menurut gue mainnya cukup bagus loh di antara gelandang-gelandang lain, seperti Fabinho yang kaku banget mainnya, banyak bola-bola lepas, dan Henderson yang ya so-so lah. Tapi Naby Keita ini cukup menarik oper-operannya, gerakannya, tapi malah diganti sama Gini Wijnaldum. Nggak tahu, Klopp mungkin ada perubahan formasi dan harapan-harapan, tapi ternyata Wijnaldum juga nggak membuat itu menjadi lebih baik ya. Milner cedera hamstring, dan itu membuat akhirnya Joe Gomez masuk sebagai bek kiri, posisi yang dulu pertama kali dia lakukan saat pertama kali dibeli oleh Brendan Rodgers, dan itu penggantian pemain yang menurut gue paling efektif sih, karena walaupun dia udah lama main sebagai center back dan bek kanan, tapi di bek kiri ternyata oke juga, dan sempat ada peluang waktu dia diumpan oleh Van Dijk dan dia masuk sampai kotak penalti, tapi nggak jadi peluang yang baik. Itu sih pergantian yang menurut gue paling oke dari Liverpool. Total udah 5 pergantian pemain ya. Joe Gomez, andai aja dia bisa pede dengan kaki kirinya, mungkin ada beberapa umpan-umpan yang bisa dilakukan dan langsung disundul oleh Mane, Firmino, atau Origi yang baru masuk. Ya cuma oke lah. Yang gue paling sebel adalah Lovren yang lagi-lagi bikin kita merungut karena udah larinya kalah, kepleset mulu, dan paling gue sebel adalah positioningnya. Itu yang membuat Richarlison beberapa kali bisa membuat sektor pertahanan terutama dari tengah ke kanan itu agak kacir-kacir, sementara Van Dijk harus menjaga posisi biar si Calvert-Lewin atau Sigurdsson bisa tertahankan, begitulah. Nah kalau kita lihat berarti dari 5 pertandingan Liverpool terakhir di semua ajang termasuk lawan Everton ini cuma 1 kali menang, waktu lawan Bournemouth 2-1 yang pas Mane dan Salah itu mainnya oke banget. Sisanya paling lama itu kita kalah Jaguars lawan Watford yang bikin kita nggak jadi invincible ya gitu. Terus di FA Cup lawan Chelsea kalah 2-0. Kayaknya sih seingat gue pemain-pemainnya juga lapis ya. Habis itu menang lawan Bournemouth tadi yang gue bilang 2-1, dan kalah di kandang lawan Atletico Madrid yang sempat gue bahas di episode lalu. Dan sekarang seri lawan Everton. Jadi walaupun ada libur yang cukup lama, ternyata tren yang kurang positif ini nggak bisa diobati sih. Jadi ya walaupun masih sisa 22 poin clear kalau City menang ya kalau nggak salah ya. Oke, segitu dulu review yang gue lakukan di match kali ini. Buat gue permainan Liverpool masih sangat-sangat membosankan karena ada 3,5 bulan libur
Begitupun dengan tim-tim lain di semua liga ya. Cuma kali ini Liverpool membuat gue benar-benar ngantuk, terutama di babak kedua. Dan Dejan Lovren yang sangat-sangat membuat gue makin bisa bangun kalau nontonin dia, nggak bisa ngantuk karena selalu dak-dikduk. Pemain-pemainnya ya bagi gue yang paling bagus walaupun di SofaScore dan WhoScore ini adalah Trent Alexander-Arnold, tapi bagi gue karena Trent hari ini agak underperform, jadi man of the match dari gue adalah Alisson Becker yang beberapa kali bikin save mantap jiwa, terutama yang di depan gawang. Itu benar-benar positioningnya emang nggak mengecewakan si Alisson Becker itu. Kalau Adrian mungkin ya kita udah bisa kalah. Oke, mungkin kayak gitu review dari gue, dan gue berharap pemain-pemain kayak Minamino bisa lebih berkembang lagi, terutama di sisa musim ini. Semoga setelah memastikan juara, entah itu lawan City atau setelahnya, entahlah, terserah, Minamino bisa dapat jam terbang lebih dari Klopp, karena kan udah pasti juara juga ya. Ada juga Naby Keita yang biar dibikin panas lagi gitu, nggak otot kaca. Dan pemain-pemain muda kayak Curtis Jones atau Nico Williams yang masuk di dalam bench juga kemarin. So thanks for watching and subscribe.